Hai cuan-cuan people, walaupun di era perkembangan digital yang bisa dibilang sangat berkembang sekarang ini dan informasi sangat mudah didapatkan, ternyata banyak orang juga tetap menanyakan nih tentang beberapa mitos tentang kripto. Tapi ya bagus juga ya daripada malu bertanya sesat di jalan atau malu bertanya boncos kemudian ya kan? Nah kali ini gue Sela bakal coba buat jawabin nih fakta di balik mitos-mitos mengenai kripto yang beredar di masyarakat luas. Nah sekarang gue udah ada 5 daftar mitos yang paling sering beredar nih. Yang pertama, hati-hati nih katanya kripto tuh nggak aman. Loh kok bisa bilang nih kayak gitu? Padahal nih ya, aset kripto itu sama kok kayak dengan investasi lainnya. Sama seperti emas, saham, bahkan sama seperti uang kertas. Tapi menjadi nggak aman karena si perilaku dari investornya sendiri. Loh kok malah nyalahin investornya? Gini nih sederhananya. Misalnya nih, lo punya emas, tapi lo simpen sembarangan tempat. Tentu aja emas lo bakal hilang. Atau enggak, misalnya nih ya, lo nggak hati-hati nyimpen uang kertas di tempat yang aman, tapi juga pasti akan lenyap kan? Kalau udah begini, bukan berarti emas atau uangnya kan yang nggak aman. Tapi cara dan tempat kita menyimpannya nih yang nggak aman. Ini juga berlaku pada aset kripto. Aset kripto yang hilang biasanya disimpan di exchange yang nggak mempunyai security atau tingkat keamanan yang baik. Kalau lo udah lama masuk dalam dunia kripto, pastinya sering dengar ungkapan not your key, not your money. Selama aset kripto kita masih ada di exchange, uang atau aset tersebut bisa dibilang bukan 100% punya kita. Di mana yang ada dalam exchange tersebut adalah angka aplikasi yang di backup dengan servers di exchange tersebut. Jadi kalau lo nggak mempunyai free key, ya berarti mau nggak mau aset kripto tersebut nggak benar-benar aman. Tapi kalau mau lebih aman, lo bisa membeli cold wallet yang dibeli dari pabriknya langsung. Karena kalau lo beli di luar official atau pabriknya, bisa jadi ada malware-nya. Oh ya, nah cold wallet ini adalah hardware wallet atau dompet kripto yang berbentuk atau bisa dipegang. Yang nggak terkoneksi dengan internet ya. Jadi kayak lo bawa-bawa dompet yang biasanya untuk uang itu. But ingat, cold wallet ini nggak juga sepenuhnya 100% aman. Hanya tingkat keamanannya yang lebih tinggi daripada exchange kripto. Nah selain itu, yang harus lo inget nih, cryptocurrency berjalan di sebuah teknologi yang nggak ada regulasinya nih ya. Dunia kripto adalah dunia yang terdesentralisasi, jadi memang berinvestasi menggunakan aset kripto memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan investasi dalam bentuk lainnya. Kalau memang ingin masuk dan berinvestasi kepada kripto, lo harus waspada banget nih. Gue ingetin lagi nih ya, bukan aset kriptonya yang gak aman, tapi selain tempat penyimpanannya yang gak aman, bisa juga kripto dipakai sebagai modus penipuan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, next kita ke mitos yang kedua, yaitu kripto adalah scam. Faktanya bukan cuma kripto nih, tapi juga investasi lain seperti mata uang fiat, properti, atau juga saham. Nah, pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan sistem dan regulasi yang ada dan mengambil peluang di celahnya. Nah, scam ini sebenarnya udah menjadi hal lumrah pada kendaraan investasi apapun. Misalnya nih, di investasi saham ada insider trading, emiten-emiten yang digoreng sahamnya oleh bandar. Kemudian di investasi properti ada juga scam yang berupa mafia tanah. Scam ini juga pastinya ada di investasi kripto yang berupa rug pull, flash loan. Juga ada token-token dengan project yang gak jelas nih pengembangnya ya. Jadi tugas kita nih sebagai investor agar nggak kejebak sama scam-scam yang ada adalah mencari tahu the good, the bad, the ugly dari sebuah kendaraan investasi yang ingin kita tunggangi nih. Serta jangan lupa untuk memanage resiko dengan cara membagi investasi ke berbagai jenis investasi yang sesuai dengan pribadi lo. Nah, mitos ketiga adalah kripto nggak punya underlying aset. Ya emang, karena kripto bukanlah sebuah perusahaan bro. Apalagi kalau lo membandingkan kripto dengan saham nih ya, keduanya jelas beda banget. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin underlying aset, sebenarnya saham juga tidak benar-benar nih mencerminkan underlying asetnya. Karena kalau dilihat misalnya saat Gotoh divaluasi di sebesar 20 miliar dolar, apakah mereka memperlihatkan kondisi real perusahaannya nih? Dan apakah underlying aset tersebut bisa dihitung sampai keluar angka 20 miliar dolar?
Nah, kalau di kripto sebenarnya sama nih dengan mata uang dolar lainnya. Saat underlying aset adalah dolar, maka underlying dolar adalah nothing. Dimana kita tahu Bank Amerika atau Federal Reserve bisa mencetak uang sebanyak yang mereka mau kan? Tapi tetap harus ada kebijakan dari sesuatu yang bahkan kita nggak tahu dari mana kebijakan itu datang. Bisa dibilang underlying aset dari dolar adalah utang dan kepercayaan aja nih. Sementara itu, underlying aset kripto adalah teknologi, blockchain, dan kepercayaan orang-orang yang menggunakannya sebagai mata uang untuk transaksi. Nah, sekarang mitos yang keempat adalah kripto itu bukan uang. Faktanya ya emang kripto itu bukan uang, tapi kripto sama dengan uang fiat karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebagai alat transaksi perdagangan. Bedanya uang fiat dianggap resmi oleh negara, sedangkan kripto adalah uang yang digunakan oleh komunitas tertentu. Tapi ada beberapa nih ya, negara yang udah melegalkan kripto sebagai alat transaksi loh. Misalkan negara El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran resminya. So, tunggu aja perkembangan kripto di Indonesia di masa depan ya. Next, ini mitos terakhir dengan terbanyak orang katakan tentang kripto, yaitu kripto dilarang di berbagai negara. Faktanya, masih berhubungan dengan mitos sebelumnya nih ya, yang gue bahas, kripto kan berjalan secara decentralized. Jadi sebenarnya mereka nggak peduli nih mau dilarang atau di-ban di berbagai negara. Sedangkan nih ya, yang paling peduli kalau kripto di-ban adalah tuh para si exchange ini. Karena dengan di-ban-nya kripto di negara tersebut, maka centralized exchanger tersebut akan kehilangan marketnya ini loh. Tapi DeFi atau decentralized exchange seperti PancakeSwap atau yang lain nggak bakal rugi apa-apa kalau satu negara melakukan ban. Walaupun aksesnya diblok di negara tersebut, para user yang mengerti tentang IT bakal bisa menggunakan VPN atau VPN ini juga bisa digunakan oleh pengguna yang nggak ngerti-ngerti banget nih tentang IT sih. Tetapi emang bakal lebih ribet. Oh iya, ada sebuah opini dari pengguna kripto. Sebenarnya kalau aset tersebut di-ban bakal lebih banyak ruginya daripada untungnya untuk negara tersebut. Karena pertama nih, aset yang sebenarnya bisa dilacak maupun dipajakin malah lari ke tempat yang nggak jelas nih rimbanya. Atau malah bisa aja nih digunakan untuk hal yang nggak baik karena nggak bisa dilacak. Jadi gimana nih cuan-cuan people? Kalian percaya nggak dengan mitos-mitos yang tadi udah gue sebutin? Padahal sebenarnya bisa dicari kan faktanya. Kalau kalian punya mitos dan fakta yang lain mengenai kripto ini, bisa lo tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu pembahasan dunia cryptocurrency dari gue. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya agar lo nggak ketinggalan video terbaru dari CCN Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye cuan people!